آيات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Dan hasil dalam kurung baris keempat dari atas halaman 27. Dan hasil perkataan Syekh, maksud hasil itu sudah dipakai ya kita hasil nantinya. Dan hasil terjadi perkataan Syekh Ibnu Qasim di dalam Hasyiah Tuhfah bahwasanya tiada memadai, maksudnya tidak cukup jika dikabarkannya daripada perbuatan dirinya dengan katanya kunajiskanlah akan air ini atau telah kusucikan akan air ini. Nah, mengingat kalimat saya itu aja kita kadakawa lagi memakai banyu nintoh atau membuang banyu nintoh. Jadi misalnya kunajiskan banyu nintoh aja, ingat situ aja kita kadakawa dulu percaya langsung. Atau nya berucap sudah kusucikan banyu nintoh, kadakawa juga kita mempercayai kayak anunya ucapannya tadi langsung dibawa wudu walaupun dia berucap sudah kusucikan. Nah, kenapa? Melainkan kecuali jika dinyatakannya, maksudnya dijelaskannya akan sebab najisnya atau sebab sucinya. Seperti dikatanya telah kunajiskan air ini dengan kamihku misalnya. Nah, berarti kan jelas ada penjelasannya, ada sebabnya. Mun tadi jah sudah kunajiskan jah selesai, ingat situ aja kata kau lagi. Tapi kalau dirinya sudah kamihi tadi ini jah. Nah, berarti kan ada penjelasannya. Kenapa najis? Itu jadinya sudah kunajiskan dia. Kenapa alasannya? Ku kamihi. Nah, berarti kan jelas. Atau aku bubuh, maksudku bubuh tuh aku campuri lah ke dalam air ini kami. Nah, banyu ini benajis jadinya. Meninggal situ aja kita belum percaya benar lagi. Jadinya ku bubuhi, aku campuri dengan banyu kami anakku jadinya. Nah, berarti kan ada alasannya, maka jelas hanya kita kawa memegang ucapannya tadi. Atau telah kusucikan akan air ini dengan menyelamkan dia ke dalam laut umpamanya misal. Nah, amunnya kupadahkan kusucikan aja belum yakin kita. Tapi mau dipadahkannya caranya yang mensucikan, jadinya sudah kunyalamakan tadi di sungai kayak banyu di wadah, banyu najis misalnya. Tapi dinyalamakan di sungai di anu gitu diangkat pulang lo jadi suci ya kalau banyunya. Ada penjelasan caranya mensucikan tuh kayak apa dijelaskannya, hanya kita yakin kalau dipakai wudu. Atau misalnya tiada dinyatakannya akan sebabnya. Nah, ini pulang mau menjelaskan kada sidin nih. Sidin tuh banyu itu najis sidin atau sudah kunajisi sidin. Ingat situ aja kada menjelaskan sebabnya. Atau sidin itu memadahkan tuh banyu itu sudah bersih, sudah kusucikan sidin. Ingat situ aja kada memadahkan sebabnya, tapi ada syaratnya. Tetapi adalah tahu iya, tambah iya di situ. Tahu orang itu si iya tadi akan bicara hukum air yang kana najis. Nah, orang yang berucap itu orang alim. Amun jar orang alim ini itu dia sudah kunajisakan tadi jangan kita percaya aja. Karena sidin tentu tahu kenapa, sebabnya, bagaimana caranya sehingga itu najis atau menjadi suci. Nah, sedangkan orang yang biasa tadi kita ingin mendangan kunajisi aja. Kita belum tahu lagi kayak caranya menajisi. Kusuciakan sudah aja. Belum tahu kita caranya, siapa tahu sidin kada tahu caranya. Dikira mensuciakan tuh kayak apakah? Dibubuhi kasumbat sedikit lo suci misalnya. Nah, lalu kan kada tahu kita. Amun sidin yang bucap nih orang alim, paham sudah kita, ada apa-apa kita. Maka diterima kabarnya si orang alim ini pada yang demikian itu. Nah, titik di situ. Jelas itulah.
Jadi kita ini kan semalam ada yang membawa kabar ya lah, bilanya seikong aja kada tapi adil aja orangnya memadahkan bahwa itu najis, dipadahkan sebabnya percaya kita. Nah bila orangnya kada pintar membawa kabar itu kita kada percaya, kecuali ada fakta pendukung. Sidin membawa kabar, yang lain bawa kabar juga, fakta pendukung lainnya. Nah itu. Dan jikalau bersalahan, nah ini kasus bahasa orang lah. Dan jikalau bersalahan, arti bersalahan itu kada sama. Jika tidak sama dua kabar ini kada sama. Dan daripada dua orang yang adil. Nah, dua orang yang adil. Artinya yang dua orang ini bagi membawa kabar kada sama, tapi orang yang membawa kabar sama-sama adil. Maksud adil itu pertama orangnya Islam. Lah. Yang kedua mukallaf. Arti mukallaf tadi kada mumayyiz ini nggak bisa dipandang adil lagi, apalagi kada bakal. Mumayyiz itu kan bisa membedakan baik buruk umur 7 tahun tapi belum balik. Nah balik ini tuh mukallaf narnya, jadi mukallaf tuh sudah balik. Nah jadi pertama tadi apa tadi? Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga kada pernah orang itu mengerjakan dosa besar. Apa dosa besar? Durhaka lawan kuitan, dosa besar kada pernahnya kayak itu. Atau misalnya dosa besar tuh berzina, dosa besar juga. Nah, sekalipun Sidin tuh dari sisi biodata Sidin, riwayat hidup Sidin tuh kada pernah melakukan dosa besar. Nah, yang ketiga, seandainya pun mengerjakan dosa kecil, nah, tapi kada mengekali Sidin. Segera bertaubat, kada mengekali, kada jadi wiritan ya kita. Nah, bila 4 macam itu kada ada di diri seseorang, orang tersebut kada adil narnya. Itu maksud kada adil dalam ilmu fikih ini nih. Saksi nikah wajib adil. Amun saksi nikah yang kan wajib berdua saksi nikah ya lah. Nah, amunnya kada adil kada sah nikahnya. Si A saksinya orangnya ini pernah mengerjakan dosa besar, durhaka lawan abah mamanya, kada kau jadi saksi orang nih. Ataunya belum mukallaf ada kau jadi saksi. Nah itu jadi maksud adil di sini kawa dipercaya dengan beberapa fakta pendukung dari biodata Sidin. Pertama orangnya Islam, kedua mukallaf, yang ketiga apa tadi? Kada pernah mengerjakan dosa besar, yang keempat kada mengekali dosa kecil. Artinya bisa aja tapi dosa kecil tuh, tapi kada mengekali. 4 nih nah disebut adil namanya. Nah ini sekalinya Sidin ini, dan jikalau bersalahan artinya berbeda dua kabar daripada dua orang yang adil, artinya kan sama-sama orang ini percaya dua ikung ini tapi kabar berbeda, atau lebih 3 orang kah 4 orang kah. Nah maka ditilik, arti ditilik itu kita analisa, dilihat dulu, dianalisa dulu mana yang bujur ini. Nah ya kalau jika dapat memperhimpunkan, arti memperhimpunkan itu menggabung antara dua kabar itu, artinya kawa di tali benang merahnya itu dilihat kawa, artinya kada bersalahan sebenarnya dua ini, dicari dulu mana hubungannya. Masalahnya sama-sama adil orang ini nah mun kawa digabung pendapat kedua ini, seperti berkatalah seseorang daripada keduanya. Nah apa perkataannya? Bahwa air pada bejana itu, bejana itu wadah lah, bahwa air pada wadah ini telah dijilat oleh anjing akan dia. Nah ini kan satu kabar nih. Kabarnya ujar Sidin, anggaplah Sidin naranya pertama amat adil, orangnya ujar amat, banyu di wadah ini nah dijilat anjing, ujar Sidin. Berarti kan najis sudah. Bilanya kurang 2 kulah. Mun banyu sungai kada apa-apa, atau banyu kolam juga gonol. Dijilat anjing kada apa-apa karena lebih 2 kulah, kecuali aja banyunya berubah dengan liur anjing seberat tanahnya. Nah selama itu belum berubah lah, walaupun kada sungai tapi lebih 2 kulah kada apa-apa. Nah jadi ujar Sidin ini bahwa bejana ini telah dijilat oleh anjing yang kurang dari 2 kulah banyu ini, berarti kan kada di bodo satu. Dan berkata pula yang seseorang yang seikungnya, maka sama-sama adil juga bahwa yang dijilat anjing itu air pada bejana ini. Nah kan balain nih ya kan, beda kabar tapi kira-kira tuh kawa digabung
menjadi satu kesimpulan. Nah, apa cara menggabungnya Jasidin? Bahwa yang dijilat anjing itu air pada bejana ini, bukan air yang pada bejana itu. Nah, belain pendapat. Berarti dua wadah ya kalau. Maka dibenarkanlah kedua kabar itu dan dihukumkan dengan najis keduanya air itu. Percaya kita kedua-duanya walaupun sidin itu berbeda pendapat. Kenapa kawa kita percaya? Karena paham itulah nih, belum jelaskan sebelum ada keputusan karena nih. Ujar si Acil Ahmad nini yang kana najis, ujar Acil Adul nini yang kana najis. Acil Ahmad dan Acil Adul sama-sama adil. Ini kawa dihubung, kawa digabung jadi kita keduanya berarti kana najis. Ya kalau keduanya walaupun yang kabar ini berbeda, kawa kita membedakan keduanya kana najis karena diihtimalkan. Arti diihtimalkan itu dimungkinkan, maksudnya tulis di bawah dimungkinkan. Dimungkinkan bahwa yang dijilat oleh anjing itu, yang dijilat oleh anjing akan dua air itu di dalam dua waktu yang berlainan. Nah, ya kalau ujar Acil Ahmad nih, ujar Acil Adul nih, mungkin bujur keduanya. Acil Adul melihat wah ya sebelum zuhur. Acil Ahmad melihat sesudah zuhur, kan mungkin waktu-waktu yang berbeda, berarti keduanya dihukumi najis. Jangan kita berpikir yang mana yang bujur leh ya. Amun kalau digabung berarti keduanya. Nah, itu berarti bujur kabar keduanya. Nah, itu maksudnya. Sebab tuh kau digabung, kau menjadi kau artinya kau dibedakan najis keduanya. Lah, dan jika nah ini kasus yang kedua pulang. Tadi paham ya oleh selama itu kawa dijadikan satu pemahaman artinya kan benajis keduanya, nah kadosa dipakai keduanya. Jangan kita berpikir amatkah yang bujur adulkah aja kita, jangan berpikir kayak itu kita. Kenapa? Karena ini asumsinya bisa digabung keduanya. Oh mungkin bujur aja Acil Ahmad tuh Sidin melihat besokan tadi, Acil Adul tuh bujur juga Sidin melihat nih batang hari tadi. Nah itu. Dan jika tiada dapat memperhimpunkan, nah ini kada kau digabung nih, nah sangat bertentangan. Ujar kita tuh kontradiksi, sangat bertentangan. Tiada dapat memperhimpunkan antara dua kabar itu, seperti misal, padahal dua kabar ini datang dari dua orang yang adil lah, tapi kita kada kau menggabung itu nah. Seperti berkatalah seseorang daripada keduanya, apa ucapannya? Bahwa air pada bejana itu telah dijilat oleh anjing akan dia. Satu, pada waktu zuhur. Nah, langsung Sidin memadahkan waktu zuhur. Aku Sidin melihat banyunya itu dijilat anjing. Nih banyunya nah. Nyawa anak baudon ini aja. Jiracil Adol. Ini nah dijilat oleh anjing. Apabila kita imbah zuhur tadi, nyawa anak baudon ini aja. Sekalinya datang pulang Acil Ahmad. Acil Ahmad dan berkata pula Acil Ahmad yang seseorang nih bahwa yang dijilat oleh anjing pada waktu zuhur itu yaitu air yang pada bejana ini, bukan air yang pada bejana ini. Nah, waktunya sama ya kalau, tapi objeknya berbeda. Paham ya lah? Maka dibenarkanlah kabar yang terlebih kepercayaannya. Nah, kayak ini kan kita kada kau menggabung dua nih karena waktunya sama. Maka yang kita ambil keputusan mana yang kita lebih percaya. Lawan kabar dari ini tuh melihat dari sisi fakta. Oh, orang ini pernah berpandir, hasilnya kada bujur karena si dintu misalnya mata kaur kah. Nah, oh yang ini bila berpandir biasanya bujur terus sidin tuh karena sidin tuh panjanak jelas. Nah berarti kita lebih percaya dengan ini. Nah ambillah yang mana kita lebih percaya. Atau amun dari sisi kepercayaan kita ini sama-sama percaya karena ini mata tajam, ini mata tajam, setajam sirit lagi kedua-duanya. Nah tajam benar, sama-sama tajam. Maka kita lihat dari sisi mana kita lebih mengunggulkan, dari sisi yang terlebih banyak bilangan orangnya. Nah itu bilangannya, maksud bilangannya itu bilangan orangnya yang melihat. Ujar Acil Ahmad nih yang dijilat anjing, ujar Acil Adul nih. Ya kalau sama-sama adil, sama-sama percaya, kita sama-sama percaya dan ini sulit membedakan karena di waktu yang sama. Ya kalau kita pilih Acil Ahmad
Acil Adul ini orangnya percaya juga kita. Pilih Acil Adul, Acil Ahmad kita percaya juga. Nah, lalu kayak apa? Cari data berikutnya. Oh, sekalinya pendukung Acil Adul banyak. Jadi Acil Adul tuh takun itu Acil Ijah, Cinonor, samanya melihat juga. Nah, berarti kan 3 kada nih. Sedangkan ini si Acil Ahmad ini, aku aja pang sekong Jesiden. Nah, berarti ambil yang terlebih banyak bilangan orangnya. Jelas lah. Nah, ini tuh. Dan jika bersamaan keduanya, dia pulang. Bersamaan keduanya sama-sama dipercaya, sama-sama ada pendukung. Ini 2 ikung mendukung, ini 2 ikung yang mendukung. Jadi 3 lawan 3. Pada sifat kepercayaan dan pada banyak bilangannya. Atau salah suatu daripada keduanya terlebih kepercayaannya, tetapi yang seikung satu pula terlebih banyak bilangannya. Kan sama-sama kuat nih. Ya kalau maka keputusannya gugurlah 2 kabar itu. Artinya kada dipakai keduanya, yakni tiada kebilangan keduanya. Maksudnya kada dianggap dan dihukumkanlah dengan suci 2 air itu. Nah, kembali ke hukum asal sudah. Pamailah. Sama-sama kuat, sama-sama ada pendukung, sama-sama ada pendukung. Ujar yang ini nintuh, yang ujar anjing ujar itu nintuh. Berarti kan kalau kita memilih ini, berarti ini kan benajis. Ya kalau kita memilih ini, berarti ini benajis. Tapi ini kita kada wani memandahkan ini benajis karena pendukungnya ini ada. Kayak tujuan kayak ini, belum kayak itu kembali ke asalnya. Nah, pasalnya asal-asalnya suci kita tahu, jadi sucilah keduanya. Ini kan berlawanan sama tata pemulaan tadi ya, kalau jadi najis keduanya. Yalah yang pemulaan tadi. Nah, ini jadi suci keduanya, memandang ke hukum asal. Bahamailah. Misalnya, Bang, nyata sudah di sini mencungkung tahi cacak. Jadi kita nih tahi cacak ada di sini misalnya nih. Ya kalau di sini kan ada tahi cacak. Jadi kita berpikir yang mana yang jilat anjing. Nah, yang ada pintar yang memikirkan tuh ada masalah anjingnya, kada nih tahi cacaknya. Terus saya pikirkan lagi nih tuh. Ya lah, jadi benajis sudah. Kadang dulu pikirkan dulu ini kan jilat anjingnya, lihatin tahi cacak ada, berarti tahi cacak masalahnya ini. Kada usah mikirkan masalah anjing lagi. Nah, nih tuh contohnya kayak itu. Berarti kan secara hukum asal ini memang ada najisnya, kelihatan bendanya. Tapi kalau bendanya kelihatan memang dari hukum asal memang suci, kembali kepada asal. Kayak itu. Sama kita misalnya nih, bakantut kah kadakah jago tadi aja. Bakantut kada. Kan sudah baudo nih. Habis jalan ke masjid saurangan aja Bang juga. Bakantut kada. Nah, kembali ya ke asalnya. Asalnya sudah baudo kada. Amun asalnya belum baudo, kalau usah mikirkan bakantut kada. Belum baudo juga ya kalau. Nah, kayak amun asalnya kita baudo sudah. Tapi kita kada yakin bakantut, tapi ada rasa was-was asa bakantut, napang ada berbunyi sedikit ya. Padahal bisa aja bunyi gugur banyu kah apakah ya kalau. Nah, maka kembali ke asal. Nah, apa asalnya? Kalau asalnya sudah baudo, sudah baudo. Nah, itu. Dan demikian lagi. Nah, itu mudah jadi paham tadi lah. Nah, ini kita pilihnya paham di mutalahi, pulang pin muka di mutalahi hilang. Dan demikian lagi jikalau berkata seseorang adil. Nah, yang adil tadi 4 syaratnya tadi. Telah menjilat anjing ini akan air di dalam bejana itu pada waktu zuhur umpamanya. Kita ulangi nah. Jikalau berkata seseorang adil, ujar sidin, telah menjilat anjing ini, anjingnya langsung ditunjuk akan air yang di dalam wadah itu pada waktu zuhur umpamanya. Anjingnya ada mencongkong, maka berkata seseorang adil yang lain, ujar yang adil yang lain yang seikungnya, bahwasanya anjing ini pada waktu zuhur itu ada ia di negeri yang lain. Arti di negeri yang lain itu di kampung yang lain atau di sebelah sananya ada di sini. Maka dihukumkanlah air itu dengan sucinya karena mengamalkan dengan asal sucinya. Nah, anjingnya mencongkong duduk. Jadi berdua membahas. Ujar yang adil yang seikung, banyunya ada, banyu tadi pak dijilat anjingnya baju hor tadi. Ujar yang seikung pulang, anjing mana itu kah? Lihat ya, kita lihat. Oh, tahilatnya ada di belakang telinga. Anjing yang tahilat belakang telinga nih,
Mbah Johor tadi kan ada di sini. Di mana aja ujar tadi? Di sana, di Bingkil situ, Jalan Murjani sana, jauh loh kok. Nah, di situnya ada Mbah Johor, berarti kan ada di sini. Nah, kayak apa tuh kan dua pendapat nih kalau. Nah, maka kita karena nanti sama-sama adil, kembali ke hukum asal. Asalnya apa? Suci, maka suci. Nah, itu. Nah, itu kita memutuskannya kembali ke hukum asal. Dan jikalau mengangkatkan si anjing, mengangkatkan si anjing akan kepalanya daripada bejana yang berisi air yang kurang 2 kulah, maksudnya lah. Padahal tuh keadaannya adalah mulutnya itu basah. Nah, ini kan banyu. Sekalinya kita tuh kadang melihat anjing tuh menjilat banyu nintu atau minum di banyu di wadah situ. Tapi kita melihat separuh kisah aja, mengangkatnya ke kepalanya. Berarti kan 2 kemungkinan itu, bisa inya mbah minum, bisa juanya menjinguk aja. Tapi kada minum. Ya kada. Karena kita kada melihatnya minum, yang kita lihat tuh mengangkat kepala dari wadah banyu. Nah, itu. Maka apabila kasus yang kayak itu padahal mulutnya itu basah. Padahal mulutnya basah juga. Tapi kita kada melihatnya minum. Maka ditilik, dianalisa. Jika jika dimungkinkan bahwa basah mulutnya itu dengan yang lain, dengan sebab bukan karena minum di wadah situ, mungkin karena sebab misalnya mungkin ainya tadi mbah minum di hati di tanah tadi, ada juga misalnya solongan, bisa jadinya di solongan itu basahnya muntung tadi. Nah, karena tiada ada bekas jilatannya. Nah, kita lihat pulang bekas jilatannya kada ada di wadah sini. Lah, amun nyata ada bekas jilatannya, selesai sudah. Ini bekas jilatannya kada ada, cuma kita melihat anjing tadi mbah mendungak di situ. Nah, maka pada air yang di dalam bejana itu bekas jilatannya kada ada, maka air itu suci juga. Nah, apa alasannya? Karena mengamalkan dengan asalnya yang suci. Nah, dan jika yang tiada yang seperti demikian itu, maka air itu najislah. Demikianlah yang tersebut dalam raud. Nah, jadi maksudnya kayak ini nah. Wadah kita ada, wadah banyu. Anjing itu kulisit di situ, dan kita bakal keluar dari dapur langsung melihat anjing itu imbah bacunga kepalanya dari wadah itu basah pulang muntungnya. Nah, ini satu alasan kuat mungkin inya imbah minum di situ. Tapi kita lihat di wadahnya kada ada bekas jilatan anjing. Bersih, beguyang-guyangin banyu itu kada. Nah, jadi kita nih bisa kada minum di sininya. Basah tuh bang, di higanya tuh kan ada juga solongan, mungkinnya di situ bakobok bekas muntungnya tadi. Nah, ini kan masalahnya kita kadang melihatnya minum, cuma melihatnya mendungak aja dari situ. Pahamailah, atunya kunyuk-kunyuk di situ, kadang melihat kitanya minum. Nah, asal kada ada bekas jilatannya di sini, maka diputuskan suci banyunin tuh. Tapi jika tidak ada yang demikian itu jasidin, maksudnya jika ada bekas jilatannya, berarti dihukumi najis. Paham itulah, walaupun muntungnya kada basah. Kenapa aja walaupun muntungnya kada basah tapi dihukumi najis asal ada bekas jilatannya? Ini kan bisa aja ilatnya bermain kada muntung. Ya kalau. Nah, itu. Yang penting asarnya bekas di situ ada, kada bekas jilatan. Nah, itu. Amunnya kunyuk aja di situ, sekali kita keluar langsung anjing nih bener dia menjilat dia. Hadang kalau aja anjing. Nyawa langsung menuduh aku, kan anjing protes juga nya. Aku hanya konyok aja di sini aja, belum menjilat lagi nih. Nah, jadi yang pertama ada anjing di dapur misalnya, langsung kita mempunis banyu di dapur itu berarti najis, jangan. Lihati dulu banyunya ada kada bekas jilatan anjing. Nah, itu maksudnya. Pahamailah. Nah. Dan jikalau ijtihad 2 orang. Nah, ini kisahan pulang lah. Ini mungkin bisa terjadi kalau kita bangunan anjing ya Allah. Nah, kan boleh aja bangunan anjing itu ada apa boleh aja. Tapi ada keperluannya ya kalau kayak anak berburu, menjaga kabun, menjaga ternak boleh aja. Namun kita segar hobi aja, biar kada usah gini ya Allah. Hobi apa? Hobi melihara anjing jangan kada usahanya. Mengalihi. Hobi apa aja? Melihara lalu sebulan sekali disate aja misalnya. Nah, itu
Di sate anjing. Dan jikalau ijtihad dua orang, atau ijtihad tadi kan menentukan mana yang dianggapnya benar dengan cara mengerahkan segala macam kemampuannya dan mengumpulkan data-data serta bukti, ijtihad narnya. Jikalau berijtihad dua orang pada dua bejana air, padahal berlain-lainan ijtihadnya. Nah, dan masing-masing ia mengambil wudu dengan air yang dizankannya akan sucinya, maka tiadalah harus, maksudnya tiadalah boleh antara keduanya itu berikut-ikutan sembahyang, karena artinya bermakmuman berimaman, karena dietikatkannya akan batal sembahyang tulannya. Nah, dua ikong, nah amat lawan adul, nah amat lawan adul ya, kalau nyaman sedikit menyembet. Nah, ini amat lawan adul berdua, sama-sama alim berdua ini, sama-sama lulusan Pondok Darussalam juga toh, amat dengan adul. Jadi ujar amat nih, nah banyu ini dua buah mat dulai. Kita tahu, kita menyangka bahwa di sini ada salah satunya yang najis. Masalahnya tadi ujar kabar yang kuat bahwa dijilat anjing salah satunya, cuma kita udah tahu yang mana. Yang menghabarkan bahwa dijilat anjing itu orang masyarakat banyak, berarti kan jelas sudah mutawatir ya kalau memadahkan. Cuma kita buahnya itu kada memadahi yang mana yang dijilat. Kita tahu yang jelas ada salah satunya nih. Lalu si amat berijtihad, si adul berijtihad juga. Lihat kikir mengikir, lihat ada kada penjelasannya. Akhirnya amat memutuskan ini nah, ujar amat ini nah yang dijilat, yang bersih ini, yang suci ini kada. Ujar si adul, nah belainam kita mata aja. Amun menurut zan kok jantung kan 75% yakin ini nah yang suci, yang nyawa anggap suci itu nih tuh yang najis. Kada sama kada nih, kada sama. Sudah kada sama, masing-masing baudo dengan keyakinannya masing-masing. Nah, si amat tadi memakai banyu ninihnya baudo, si adul memakai banyu ninihnya baudo. Nah, maka kedua-duanya kada boleh saling mengikut imam. Kenapa? Karena bila si amat meyakini nina adalah yang suci, berarti sama artinya membedakan ini yang benajis. Berarti kalau inya menganggap bahwa banyu ini benajis, ujar amat dolai apa betul benajis, tapi ujar adul itu yang benajis matanya. Nah, bila ujar si amat ini yang benajis, ternyata si adul memakai ini, berarti memakai banyu najis bodoh. Kada sah dalam pandangan si amat. Kada boleh amat mengikut si adul. Berarti tak ikuti orang yang kada sah sembahyang karena menggunakan udunya udu banyu najis. Kayak tujuan sebaliknya bagi si adul, kada boleh dia mengikuti si amat. Paham lah ini? Karena kan ini belinya sudah memilih dengan pilihan A bahwa ini yang suci, berarti sama ini membedakan itu yang najis. Gitu loh Kak. Sedangkan jadi kan yang seikungnya tadi berkeyakinan ini yang suci, itu yang najis. Berartinya sembahyang masing-masing tuh. Kada boleh saling mengikuti. Sebabnya sudah baik, kecuali jainya sama. Kayak pamat. Ujar si adul, zan ko 75%, kadangnya kada kuat 100% lah, paling 75 50%, mun 100% maka wajib ini mengikuti yang 100%. Ini kan sama-sama zan. Kalau ada seikung di antaranya sudah 100% dengan dalil data yang kuat, maka yang zan itu wajib mengikuti yang 100% ini. Ini kan sama-sama zan. Sama-sama belum pasti, cuma perkiraan dugaan kuat. Nih ujar si amat. Nah sama matai ujar adul, aku ini juga. Nah berarti bodohnya di wadah yang sama, bolehnya saling mengikuti. Nah mailah. Nah maka jasidin batalnya mengikuti sembahyang yang seikungnya karena keyakinannya itunya bodoh dengan banyu najis. Dan jikalau, nah sebelum dan jikalau ini nah, yang berarti dan jikalau ini dua macam ya kalau. Dan jikalau pertama tuh pahamailah. Nah itu paling penting untuk. Dan jikalau ada mereka yang berlain-lainan ijtihadnya itu 3 orang, nah nyanyok pulang nih, minum dulu nah, menjelaskannya yang nyanyok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amun kada paham jikalau pertama, kada paham jikalau berikutnya nih. Ini mau bertakun dulu paham juga jikalau pertama tadi nah. Pahamailah. Nah, dan jikalau yang kedua ini terumit sedikit lah.
Ulun baca badarus dulu. Bila kau jelaskan bila kada kita berjamannya. Dan jikalau ada mereka yang berlain-lainan ijtihad itu 3 orang dan bejana itu pun 3 buah dan yang kana najis daripadanya hanya 1 bejana, niscaya haruslah, bolehlah bagi tiap-tiap seseorang daripada mereka itu mengikut bagi seseorang jua, bagi 1 orang jua, karena tertentu pada hak dirinya bahwa bejana yang ketiga itu itulah yang kana najis. Dan jika ada mereka itu 4 orang dan bejana air itu pun 4 jua dan yang kana najis daripadanya hanya 1 bejana, niscaya haruslah bagi tiga ketiganya tuh nah daripada yang 4 tadi, daripada mereka itu mengikut bagi 2 orang jua, karena tertentu pada hak dirinya bahwa bejana yang keempat itulah yang kana najis. Kada paham dah pian? Paham lah? Balon. Baca dulu. Dan jika ada mereka itu 5 orang dan bejana air pun 5 jua dan yang kana najis daripadanya itu 1 bejana, niscaya haruslah bagi tiap-tiap seseorang daripada mereka itu mengikut bagi 3 orang jua. Ini kisah beimaman karena tertentu pada hak dirinya jua bahwa bejana yang kelima itulah yang kana najis. Dan diketahui daripada yang tersebut itu bahwasanya yang terkemudian, yang terakhir daripada mereka itulah yang tertentu yang tiada sah mengikut akan dia. Tetapi jika ada yang kana najis itu 2 bejana, maka harus bagi tiap-tiap mereka itu mengikut bagi 2 orang jua. Dan jika ada yang kana najis itu 2 bejana, maka harus boleh bagi tiap-tiap mereka itu mengikut bagi seseorang jua. Dan jika ada yang kana najis itu 4 bejana, tiadalah harus antara mereka itu berikut-ikutan sembahyang. Titik. Sahdan, sebelum sahdan. Pahamlah. Nah ini harusnya dirinci kenapa yang kan di sini ada 4 poin rasanya lah. Ada 4 poin itu ditulis, dipahami satu-satu. Ini mun utak ada incir kada paham. Ini saking luar biasanya ditok lampain ya Allah mencontohkan ya kalau kita membaca aja ngalih, memahami ngalih. Artinya jauh bandar lepel kita nih ya kalau. Nah cuma di sini supaya jangan nyanyuk ada dua kesimpulan di sini nah. Bila paham 2 nih tuh pian kalau memahami sorangan kan ini nih. Ada 2 esensi di sini. Pertama dulu kita baudunya ini kan orangnya banyak nih. Ada 5 tadi, ada 4, ada 3 ya kalau wadahnya bilanya 3 jua wadah banyunya, bila 4 jua wadah banyunya, bila 5 jua wadah banyunya ya ada. Nah sedangkan yang anggap 3 tadi atau 4 tadi masing-masingnya mengikuti keyakinannya masing-masing yang wudunya dipakainya ya kada. Nah tapi nya tahu bahwa di antara yang 3 tadi wadah tadi atau di antara yang 4 tadi atau di antara yang 5 tadi ada najis. Tapi nya kada tahu yang mana. Lalu nya berijtihad. Hasil ijtihadnya itu yang dipakainya masing-masing. Tetapi dalam sisi lainnya meyakini ada salah satunya menggunakan banyu najis. Pahamlah. Nah, permasalahan yang pertama bahwa orang itu wajib menggunakan banyunya tadi, banyu yang dizonkannya bahwa nintu yang suci. Ada boleh inya menggunakan banyu yang kada dizonkannya bahwa itu suci. Satu dulu. Walaupun banyak 1000 kah wadahnya kada masalah. Yang kita pakai itu yang kita beistizan kuat, itu yang suci, itu yang dipakai. Satu. Yang kedua, apabila kita menganggap si orang tadi hendak berlima ke 4 berapakah? Kita anggap orang itu menggunakan banyu yang kita anggap itu suci juga, kan banyu tadi ada 4 ya kalau atau ada 3 suci juga, boleh kita mengikut itu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita menganggap si orang ini menggunakan banyu yang kita ijtihati banyunya tuh kada suci, jangan kita mengikutinya. Nah itu maksudnya. Kalau paham tuh paham sudah. Ini berlima nah. Berlima. Banyunya wadahnya 5 juga, tetapi di antara yang 5 tuh ada yang kada suci. Tapi kalimanya terpakai. Kenapa kalimanya terpakai? Karena masing-masing berijtihad. Masing-masing berijtihad, ternyata masing-masing sama mengambil satu wadah, sedangkan kalimanya masing-masing berkeyakinan di antara yang 5 itu ada najis. Lalu di antara yang 5 itu ulun misalnya,
Ba4 kawan ulun. Nah, kayak apa sikap ulun? Sikap ulun pertama, ulun hanya menggunakan hasil ijtihad ulun. Kecuali ada di antara kawan yang kita yakininya bujur, maka kita mau patinin toh. Nah, maka julun kada julun ulun yakin ini nah. Nah, lalu sikap kita bang kepada yang ba4 ini, kan kita hendak mengikuti, hendak bermakmum lawan siden. Maka ada dua permasalahan di situ. Bila kita meyakini orang ini menggunakan banyu yang suci, boleh kita ikut lawan into. Bila kita meyakini orang ini menggunakan banyu yang benajis, kada boleh kita mengikut orang into. Nah, itu aja anunya esensinya. Pahamailah. Nah, hendak 5 kah orangnya 10 kah? Mun paham yang 2 into, mengerti itu sudah. Kada paham kah? Paham ya Kak? Nah, ini paham aja tuh. Jadi karena sudah paham, coba kan baca nih tuh. Yang contoh tadi tuh. Karena ini dan diketahui, nah kalimat diketahui dan diketahui daripada yang tersebut itu bahwasanya yang terkemudian, yang paling akhir daripada mereka itulah yang tertentu, yang tiada sah mengikut akan dia. Nah, ini misalnya ini begilir jadi imam lah, begilir jadi imam. Kan orangnya misalnya ba4 nah, ba4 ini diantaranya ulun. Nah, ulun mau mengikuti yang pertama ini nah, amat. Ulun mau mengikuti yang adul. Dan ulun sudah memakai banyu yang ulun juga. Berarti ulun kada boleh mengikuti ini. Karena kan kita yakin di antara yang wadah 4 tadi ada benajis. Kalau kita sudah mengikuti yang pertama, yang kedua, yang ketiga kan aku lagi diikuti. Karena berarti situ paham lah nita. Maka yang terakhir inilah yang kada kau diikuti. Nah, tapi kan tuh contoh kasusnya, cuma esensinya tadi yang 2 macam tadi kita harus paham. Jadi kita memilih juga dulu yang mana betul diikuti. Kada kalau kita mau pati nomor urut. Giliran pertama sebagai imam adalah adul aja. Tapi kita yakin adul itu memakai banyu yang menajis, kada kawa kita walaupun sidin giliran pertama dia kita aku ada mengikut nah kita. Nah, paham ya lah. Nah, alhamdulillah. Seminggu kan ingat lagi tuh. Sahdan. Wallahu alam gin. Panjang sahdannya nah. Wallahu alam gin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad min tahib bi rahmatillah adada ma sa'inna salatan salaman daimain bidawami wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ala kulli daratin alfa marra. Allahumma ja'alna wa'sul wa hadi wa baligh wa laqab thawaba ma qara'na wa ma 'amilna من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.